Pandemi COVID-19 yang baru-baru ini terjadi berdampak menyeluruh terhadap berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat dunia. Kebijakan-kebijakan yang disinyalir dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat juga tidak henti-hentinya diperbarui. Salah satu kebijakan ini adalah konsep new normal yang sudah tidak asing lagi bagi telinga masyarakat Indonesia. Dalam pelaksanaannya, masyarakat dituntut untuk memakai masker saat beraktivitas. Namun, bagaimana dampak new normal terhadap lingkungan? We have the coronavirus and all these masks are now washing up on the beaches. Limbah masker sekali pakai yang semakin meningkat dengan pengelolaan yang kurang baik dapat meningkatkan risiko penularan penyakit serta pencemaran lingkungan. Lalu, apa yang sudah dilakukan? WHO sendiri telah menetapkan panduan manajemen limbah masker sekali pakai. Namun, sistem pengelolaan ini tidak ramah lingkungan dan cenderung memperberat polusi karena melalui tahapan pembakaran beremisi tinggi. Meninjau berbagai permasalahan ini, penulis tertarik untuk menciptakan Simabio, sistem pengolahan limbah masker sekali pakai menjadi biogas melalui metabolisme anaerobik inokulum bakteri dalam kotoran kerbau. Metabolisme anaerobik bakteri merupakan salah satu cara bakteri dalam menghasilkan energi melalui perombakan molekul masker sekali pakai. Inokulum bakteri ini dapat diperoleh melalui kotoran kerbau. Proses metabolisme anaerobik bakteri tersebut dapat menghasilkan biogas kayak metana atau CH4 melalui prinsip hidrolisis. Biogas yang dihasilkan melalui metabolisme anaerobik inokulum bakteri dalam hewan ternak dapat menjadi substitusi bahan bakar fosil dengan residu polutan yang lebih sedikit secara signifikan. Simabio akan terdiri atas berbagai komponen yang disusun untuk melaksanakan berbagai tahapan pengolahan limbah masker sekali pakai yang terdiri dari penampungan. Sebelum menuju tahap penampungan, limbah masker harus dikelola sesuai dengan petunjuk pembuangan limbah menular oleh WHO terlebih dahulu. Selanjutnya, limbah masker dari sumber rumah tangga dan rumah sakit dikumpulkan dalam suatu tempat sampah medis. Sterilisasi. Limbah masker yang telah terkumpul kemudian akan diuapkan di dalam autoklaf dengan suhu 121 derajat Celcius selama 110 menit. Fungsi tahapan sterilisasi adalah untuk membunuh mikroba atau patogen yang terdapat dalam masker. Pretreatment. Limbah masker akan dipotong-potong ke dalam ukuran 2-4 mm terlebih dahulu untuk memaksimalkan transfer panas serta meningkatkan luas permukaan masker sehingga dapat memudahkan proses penetrasi agar hidrolisis dan dalam metabolisme anaerob. Kemudian, potongan limbah masker akan melalui proses hidrolisis larutan asam sulfat dan penguapan. Metabolisme anaerobik. Inokulum bakteri yang digunakan dalam tahapan ini diperoleh dari campuran kotoran kerbau dengan air. Proses metabolisme anaerobik akan melalui beberapa tahap sakarifikasi atau penambahan substrat untuk metabolisme sehingga dapat menghasilkan biogas dalam jumlah optimal. Distribusi produk biogas. Biogas yang dihasilkan kemudian akan melalui proses pembakaran sehingga dapat menghasilkan listrik. Walaupun proses pembakaran biogas dapat menghasilkan produk residu berupa karbon dioksida, tetapi emisi yang ditimbulkan tidak sebesar yang dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar fosil. Energi listrik dihasilkan melalui sistem turbin dan generator. Untuk efisiensi konversi generator dengan rentangan 25-40%, terdapat persamaan yang dapat memaparkan total listrik yang dapat dihasilkan dari biogas, yakni total listrik yang dihasilkan sama dengan bahan mentah yang belum dikonversi energi dalam biogas dikali efisiensi konversi. Selain masker sekali pakai, Simabio juga dapat diterapkan untuk limbah katun apapun, sehingga Simabio dapat digunakan untuk konversi limbah menjadi energi dalam lingkup yang lebih luas dan berkesinambungan. Terkait distribusi dan penggunaan, implementasi biogas olahan Simabio juga harus dianalisis terlebih dahulu dalam berbagai pertimbangan aspek, sehingga dapat menghasilkan manfaat yang holistik. Akhir kata, Simabio dapat hadir sebagai lini pertama dalam menanggulangi permasalahan lingkungan yang timbul akibat pelaksanaan kebijakan new normal sekaligus mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Saya Putri Mulia Dewi dari Universitas Udayana. Terima kasih dan sampai jumpa.